Prof. Chandra, Anda melihat kesigapan Indonesia dalam menghadapi penyakit-penyakit baru seperti apa sih, Prof? Penyakit baru, oke. Kita balik ke hepatitis dulu ya sebelum penyakit baru yang kalau menurut saya tentunya pemerintah sudah melakukan berbagai hal untuk penyakit hepatitis ini, upaya sudah dilakukan, tapi kalau saya sih usul ada 3. Hmm. Usul pertama ada 5 tadi, alertness, laboratorium harus ditingkatkan, karena Indonesia kan luas, kalau ada orang yang positif di mana, bagaimana memeriksa hepatitisnya, bagaimana memeriksa Epstein Barr virus dan sebagainya itu penting. Kemudian sesudah itu, adalah penyelidikan epidemiologis, surveillance, dan persiapan kalau kalau kasusnya merebak, apakah transplantasi bisa dilakukan atau tidak, itu secara umum untuk Indonesia. Tapi saya ada satu usul yang lebih spesifik lagi. Kan kalau kita lihat di media kan dilaporkan ada 15 kemungkinan pasien yang sedang dievaluasi saat ini, apakah saya tidak tahu berapa akhirnya yang diumumkan sebagai probable, tapi 15 itu sebenarnya cukup banyak. Kenapa? Karena Inggris melaporkan sepuluhan. Amerika juga saya kira melaporkan sepuluhannya sudah probable ya, mereka sudah Hmm. menganalisa 100 sekian, tapi nah, jadi dengan 10, 10, 15 ini kita sebenarnya perlu berusaha maksimal untuk juga ikut serta dalam upaya dunia menemukan apa sebenarnya penyakit ini. Jadi akan bagus sekali kalau Indonesia selain melakukan program dalam negeri, orang tua diberi penjelasan, rumah sakit disiapkan, tapi juga melakukan penelitian secara maksimal sehingga kita berharap, itu semua berharap agar kemudian akan keluar hasil penelitian dari Indonesia yang mengatakan, "Oh, hepatitis yang baru ini ternyata ini loh penyebabnya, ini loh cara penanggulangannya." Nah, itu saya pikir itu juga perlu kita lakukan. Kita ingin apalagi sekarang Indonesia kan presidensi G20, kesehatan juga kita melakukan berbagai kegiatan. Jadi ini saya pikir sebagai salah satu bentuk, bagaimana kita bisa menyumbangkan kepada dunia apa yang kita bisa lakukan untuk menyembuhkannya. Selain yang 5 hal saya sampaikan tadi. Hmm. Baik, Prof. Chandra, ini Indonesia kan sudah mulai melonggarkan aturan restriksi dan kegiatan masyarakat juga sudah mulai kembali normal. Apakah melihat situasi ini sudah saatnya Indonesia kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19? Kita tahu bahwa penyakit ini awalnya berasal dari Inggris. Apakah menurut rekomendasi Anda, apakah pemerintah perlu sebaiknya lebih selektif di pintu gerbang untuk memasuk Indonesia? Kalau untuk hepatitis saat ini belum jelas ada laporan penyebaran antar negara, ya. Jadi, kebijakan memperketat atau tidak memperketat pintu masuk kan terjadi kalau memang ada penyebaran antar negara. Sejauh ini belum ada laporan penyebaran antar negara, itu poin satu. Tapi poin kedua soal Indonesia sekarang melonggarkan, restriksinya, apakah kita akan kembali menjadi sebelum, pandemi atau tidak, semua Ya. kita berharap itu bukan hanya Indonesia, dunia juga berharap demikian. Tapi tentu saja kita harapkan bahwa situasi ini bisa terjaga cukup cukup panjang, cukup lama. Katakanlah kalau saya tidak salah pernah ada, statement yang mengatakan kalau kita rendah dan kita bisa pertahankan beberapa bulan, ada yang pernah menyebut 6 bulan, maka kita bisa, eee, kembali ke situasi yang katakanlah sebelum pandemi atau situasi yang jauh lebih baik dari ini. Itu satu, itu yang kedua, tapi memang kita mesti wanti-wanti terhadap kemungkinan varian baru. Kalau ada kemungkinan varian baru bukan hanya Indonesia yang mendapatkan masalah, tapi berbagai negara lain. Dalam hal ini saya mau sampaikan juga mumpung karena ditanya, bahwa adanya BA.4 dan BA.5 di Singapura juga tidak perlu maksudnya tidak perlu dibuat panik terlalu berlebihan begitu ya. Kita mesti antisipasi jelas karena hepatitis ini kan juga pertama-tama dilaporkan dari Singapura, kemudian beberapa hari kemudian dilaporkan di kita. Jadi BA.4 dilaporkan di Singapura, saya tidak mengatakan apakah akan dilaporkan di Indonesia atau tidak, tapi untuk itu perlu ditingkatkan pemeriksaan genome sequencing untuk mendapatkan kemungkinan ada atau tidak BA.4. Tapi ini tentang COVID ya, nah ini berhubungan dengan Ya. restriksi. Kalau yang hepatitis, upaya utamanya sekarang adalah mencari tahu bagaimana penyebabnya dan bagaimana mencegah untuk yang berikutnya dengan 5 langkah yang tadi sudah saya sampaikan.